Hello and welcome, ketemu lagi sama aku Aya. Jadi di video kali ini aku akan share pengalaman aku mengikuti salah satu kegiatan MBKM yaitu Studi Independen di Biner Academy. So without further ado, let's go! Jadi alasan kenapa aku pilih studi independen itu sebenarnya karena yang magang tuh udah pada mau tutup gitu, dan aku membuat kesalahan terbesar jadi tidak terseleksi magang. Nah, kalau teman-teman mau tahu kesalahanku apa, jangan lupa ditonton dulu videonya. Nah, terus aku tuh berada di suatu kondisi kayak aku juga lagi apply magang secara mandiri, bukan dari kampus Merdeka. Terus alhamdulillahnya aku diterima, dan itu mengharuskan aku untuk magang full time. Jadi bener-bener kayak orang kantoran gitu, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, terus aku panik dong, gimana caranya supaya aku bisa ada di kantor nih, padahal kan aku harus kuliah. Ya udah tuh aku coba ngajuin ke kaprodi aku, ternyata nggak bisa konversi 20 SKS karena aku cuma 3 bulan magangin di situ. Terus kayak, aduh kayaknya nggak mungkin juga aku ngajuin 6 bulan magang di tempat ini. Terus karena aku putar otak gimana caranya supaya aku tidak kuliah gitu kan, di konversi SKS-nya. Ya udah, aku lihat tuh ada studi independen masih buka pendaftarannya. Terus tapi walaupun beberapa udah tutup, tapi tuh ada yang masih baru buka gitu. Nah, aku coba cari pelajaran atau subjek yang kira-kira tuh mudah dimengerti, dan mitranya itu aku kira-kira ya cukup tahu lah ya, cukup familiar. Nah, terus akhirnya ya udah, aku tuh akhirnya milih 2. Yang satu tuh kalau nggak salah Microsoft Specialist di MyEdusoft, dan satu lagi itu aku pilih Product Management di Biner Academy. Nah, kenapa sih aku tuh milih Product Management? Yang pertama tuh aku kalau misalnya milih-milih gitu gini tuh pasti aku bakal nanya ke kakak aku kan. Terus kayak aku tahu kalau misalnya coding tuh kayak terlalu far away dari jurusan aku, accounting gitu kan, jadi kayak nggak mungkin. Terus akhirnya aku nanya ke kakak aku, mending UI UX atau product management. Terus kayak product management aja deh, dia ada researchnya juga loh, gitu-gitu kan. Terus kayak setelah ngobrol-ngobrol ya udah, akhirnya aku udah cari-cari juga di internet, dan akhirnya aku mutusin untuk daftar product management di Biner Academy. Dan ternyata aku diterima di situ. Nah, untuk timeline-nya sendiri, aku tuh kira-kira daftar sekitar tanggal 11 Januari 2022. Terus itu malam sekitar jam 10, jam 11. Terus habis itu besok harinya itu aku di email sama Binara itu sekitar tanggal 12 Januari itu untuk isi logic test. Terus kalau misalnya lolos dengan ambang batas nilai tertentu, itu aku langsung ke tes GCAT. Itu tuh kayak apa sih, punya suatu perusahaan di Indonesia gitu sih, itu lebih ke mirip sama tes koran kalau teman-teman tahu gitu. Terus setelah itu tanggal 14 Januari aku dinyatakan diterima di Product Management Biner Academy. Nah, terus setelah diterima itu dari kampus Merdekanya sendiri, dari Kemendikbudnya sendiri, itu ada yang namanya survei kebinekaan. Nah, survei itu tuh diadakan tanggal 31 Januari, dan kayaknya itu sekitar range-nya tuh 1 minggu gitu loh dikasih waktu untuk kerjainnya. Nah, terus aku induction day-nya itu tanggal 8 Februari, dan pertama kali mulai studi independennya itu per tanggal 14 Februari gitu. Nah, pasti teman-teman penasaran kan apa sih day-to-day activity-nya studi independen tuh. Nah, sebenarnya tuh kayak kelas biasa gitu loh guys, kayak course gitu sih sebenarnya. Terus di sini tuh di Biner Academy di Product Management ini tuh ada 11 chapter. Nah, terus dari chapter 1 sampai 8 itu tuh masih belajar teori tentang PM atau Product Management. Terus chapter 9 sampai 11 itu implementasi dari yang kita pelajari selama kurang lebih 5 bulan. Itu kita disuruh bikin, kita ada project itu, kita disuruh bikin produk dengan kolaborasi sama tim UI UX. Nah, selama teman-teman misalnya baru mau masuk ke chapter pertama nih. Nah, sebelum masuk ke chapter pertama ini, teman-teman harus ngerjain pretest dulu. Pretestnya itu tuh dikerjakan di Google Form. Nah, setelah mengerjakan pretest, teman-teman akan belajar selama sekitar 2 minggu per chapter. Terus setelah belajar, nanti di akhir minggu kedua, itu kira-kira hari Jumat atau Kamis, itu teman-teman diminta untuk mempresentasikan
challenge yang diberikan per chapter itu, dan challenge setiap chapter itu berbeda-beda tergantung dari topik yang udah kita pelajari di chapter tersebut. Sebenarnya seru banget ngerjain challenge setiap chapter karena kan teman-teman dari belajar terus langsung implementasiin, terus akhirnya dipresentasiin di akhir chapter itu, terus dapat feedback dari mentornya langsung dan teman-teman langsung bisa belajar secara langsung gitu. Tuh seru banget sih menurut aku, dan juga melatih skill presentasi kalian di depan teman-teman. Nah, kalau sekarang aku itu lagi di tahap project. Nah, projectnya itu bikin produk-produknya itu kalau aku di e-commerce, kita disuruh bikin e-commerce gitu. Nah, menurut aku tuh seru banget karena kita bener-bener implementasiin, kayak kita belajar gimana sih sebenarnya PM tuh bekerja, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang PM dari tahap awal sampai produknya itu launch, dan kita juga harus kolaborasi sama anak-anak UI UX yang notabene kita nggak pernah ketemu sama sekali selama 5 bulan ini. Itu kan challenging banget, kayak kalian juga harus implementasi ilmu kalian juga harus maintain hubungan gimana nih supaya kita bisa kerjasama yang baik dan menghasilkan produk yang baik. Itu bener-bener seru banget, dan aku tuh makin sadar kalau misalnya PM tuh susah banget dan jauh sekali dari jurusan aku. Tapi so far aku sih enjoy aja untuk ngerjain project ini. Nah, benefitnya apa sih ikut studi independent? Kalau misalnya teman-teman lebih berpikiran untuk money oriented, itu kayaknya jauh sih dari jauh untuk memenuhi ekspektasi kalian, karena untuk saat ini studi independen itu nggak dapat uang saku dari Kemendikbud. Jadi tergantung perusahaannya mau ngasih uang saku atau uang pulsa tuh. Nah, terus yang pastinya benefitnya itu adalah teman-teman bakal dapat ilmu baru, terutama kalau misalnya teman-teman milih subjek atau milih studi independen tuh yang jauh atau yang nggak sejalan sama jurusan kalian. Itu bakalan dapat ilmu baru lagi yang benar-benar luas dan dapat dari ahlinya langsung, dari praktisinya langsung gitu loh. Jadi kayak teman-teman bakal dapat ilmu baru dan pastinya juga dapat teman baru. Bisa ada percampuran budayanya gitu, jadi pasti seru banget. Dan kita tuh bakal dapat sertif gitu, sertif nilai di akhir. Nah, yang dipelajari sama product management itu tuh sebenarnya lebih ke Scrum, terus ada Scrum Master, terus ada market research, terus juga aku belajar data analytics, tapi cuma dikit sih. Terus aku juga belajar gimana komunikasi sama stakeholder, terus gimana kita memprioritaskan sesuatu itu pakai ada Kano model, ada RISE, ada ICE framework. Itu banyak banget dan aku bener-bener seneng banget bisa belajar sebanyak ini. Yang awalnya aku tuh nggak tahu PM tuh apa sih. Aku cuma tahu sebuah perusahaan ya udah dia ngeluarin produk atau ngeluarin apapun, kayak aku pikir tidak seribet ini. Ternyata tuh bikin suatu produk tuh ribet banget, harus riset dulu, terus harus ngelakuin benchmarking lah, harus persiapin softwarenya, inilah itulah, kayak banyak banget gitu loh ternyata. Dan aku seneng banget sih kalau bisa belajar hal banyak kayak gini. Oke, jadi sekian pengalaman aku mengikuti kegiatan studi independen di bidang akademi. Semoga teman-teman bisa dapat gambaran nih kira-kira studi independen itu ngapain dan product management itu ngapain. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video lainnya. See you on my next video. Bye!